Halo Bapak Ibu, kembali lagi di Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham dari requestan Bapak Ibu semua, yaitu adalah saham CLPI. Tapi sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli dalam sebuah saham. Selalu riset terlebih dahulu jika ingin membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan dan tanggapan saya terhadap saham ini. Oke, langsung saja. Saham ini adalah saham CLPI. Jadi saham CLPI ini didirikan pada tahun 1988. Jadi saham ini sudah lumayan lama ya Bapak Ibu berdirinya. PT Color Park Indonesia atau CLPI saat ini bergerak di bidang manufaktur tinta cetak, pelapis, perekat, dan perdagangan perlengkapan cetak lainnya seperti BOP film dan PET film. Selanjutnya pada tahun 2010 produk kami meliputi manufaktur tinta untuk flexible packaging dan sigaret packaging environmental friendly ink PVC letter coating perdagangan film BOPP PET nilon MPET dan sebagainya. Nah, kalau kita baca sekilas Bapak Ibu, Color Park Tbk atau CLPI ini bergerak dalam bidang tinta, pelapis, perekat, dan packaging ya Bapak Ibu. Bisnisnya cukup menarik dan bahan-bahan seperti ini akan selalu dibutuhkan dalam sebuah bisnis. Selanjutnya kita akan melihat ke valuasinya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini untuk bidnya itu adalah 7,19 dan PBV-nya itu adalah 0,66 dari 0,58. Kalau kita lihat dari PBV-nya ini lumayan tinggi ya Bapak Ibu, lebih tinggi dari rata-rata selama 3 tahun. Tapi nanti kita lihat lagi untuk laporan keuangannya. Untuk laporan keuangannya sendiri, dari net income pada tahun 2023 dia bisa menghasilkan pendapatan bersih yaitu adalah 53 miliar. Selanjutnya tahun 2024 pendapatannya itu naik menjadi 56 miliar. Dan tahun 2025 di kuartal 1 ini sayangnya dia mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Terlihat di sini pada tahun 2023 12, di sini ada 17 miliar dan di sini turun 2 miliar menjadi 15 miliar. Nah, tapi ini untuk perkiraannya di kuartal 2, 3, dan 4 jika memang konsisten maka dia masih bisa naik di tahun 2025 ini. Selanjutnya kita lanjut ke EPS-nya. Kalau kita lihat dari EPS-nya dia juga fluktuatif ya Bapak Ibu. Di sini EPS-nya selama 1 tahun itu tahun 2023 adalah 172, sedangkan tahun 2024 itu adalah 183. Dan tahun 2025 sayangnya EPS-nya turun menjadi 48. Di sini sama untuk perkiraannya selama tahun 2025 ini masih naik, tapi kita tunggu di kuartal 2, 3, dan kuartal 4-nya. Lalu kita lihat untuk revenue-nya atau pendapatannya sebenarnya dia itu untung atau rugi. Sebenarnya dia itu mengalami penurunan apa tidak. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu tahun 2023 di sini ada di angka 806 miliar, sedangkan tahun 2024 ini 914 miliar dan tahun 2025 ini ternyata dia memang mengalami penurunan di kuartal 1, yaitu adalah dari 232 turun menjadi 225 miliar. Begitu Bapak Ibu, jadi revenue, EPS maupun net income-nya ini mengalami penurunan di kuartal 1. Lalu kita lanjut ke manajemen effectiveness. Kalau kita lihat dari ROA-nya dia bisa menghasilkan 6,55%, sedangkan ROE-nya itu adalah 9,23%. Kalau saya rasa Bapak Ibu ini ROA dan ROE yang lumayan, at least atau paling tidak dia bisa lebih dari 5% ya Bapak Ibu, meskipun tidak sampai 10%. Oke, lanjut kita ke sisi dividennya. Untuk dividennya sendiri Bapak Ibu saya rasa ini memang menarik, yaitu adalah di kisaran 10% dengan payout ratio yaitu adalah 66,27%. Dan kalau kita lihat di dividen historisnya dari 5 tahun terakhir perusahaan ini memang selalu membagikan dividen ya Bapak Ibu, dari tahun 2019 sampai dengan tahun
2023. Lanjut ke sisi valuation tool. Kalau kita lihat dari valuation tool Bapak Ibu, dengan current EPS 177 saat ini, lalu saya menambahkan custom growth rate-nya itu adalah 5%. Artinya dia itu, perusahaan ini saya harapkan labanya tumbuh 5% saja. Dengan standar PI selama 3 tahun adalah 6,82, maka untuk harga saat ini Bapak Ibu, target price untuk CLPI ini sudah tercapai ya Bapak Ibu. Jadi untuk potensial gain-nya itu 0% karena sudah tercapai. Bisa nggak kira-kira naik lagi? Ya bisa saja, cuma harusnya dia bisa meningkatkan laba pendapatannya. Nah, kalau kita lihat di grafiknya Bapak Ibu, di sini ada, ternyata saat mau pembagian dividen CLP ini selalu spike ke atas. Terlihat dari tahun 2024 kemarin ada dividen di bulan Juli, itu dia selalu naik ke atas ya Bapak Ibu. Dan saat ini pun harganya sudah ada di puncak atau di peaknya. Kalau kita lihat dari historinya pun dia belum bisa menembus di harga lebih dari 1200-an. Jadi saya rasa untuk membeli di harga sekarang pun ini sudah tinggi ya Bapak Ibu. Kalau pendapat saya lebih baik saya membeli di bawah saja. Karena dividennya ini 10%, jadi untuk di harga sekarang ya lebih baik saya menunggu di harga bawah saja. Ya mungkin kisaran di 1050. Karena kalau saya lihat di sini saham ini termasuk saham yang sideways-nya cukup lama, yaitu adalah sekitar 1 tahun. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 dia itu hanya sideways saja, kecuali saat pembagian dividen dia naik tinggi. Seandainya Bapak Ibu punya di harga bawah, saya rasa bagus juga untuk dijual karena dividennya itu 10%, dan jika Bapak Ibu dapat di harga sekitar 1050-an, maka Bapak Ibu harusnya bisa floating profit sekitar 20%-an. Lanjut ke sisi kesimpulan. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama adalah PBV-nya itu adalah 0,66, lebih tinggi dari rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 0,58. Selanjutnya untuk net income, EPS, dan revenue-nya di kuartal 1 ini menurun ya Bapak Ibu. Tetapi hal baiknya dia bisa membagikan dividen sekitar 10%-an. Selanjutnya kesimpulan yang keempat itu adalah harga sudah naik. Jadi per video ini dibuat itu harganya sudah naik. Untuk pendapat saya rasa saya akan membeli di bawah saja setelah pembagian dividen ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat saya? Silahkan tulis di kolom komentar jika ada pendapat lain, kita bisa berdiskusi di sana. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.